wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Arya Hayya Bimantara, jurusan Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan, Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yang dimana di dalamnya berisi konsep, pemilihan, rancangan, serta argumen saya tentang pemilihan media pembelajaran yang akan saya pilih sesuai dengan model pembelajaran saya. Pada video kali ini, saya mengambil judul yaitu kombinasi media komunikasi online, yaitu Discord, dengan media pembelajaran yang berbasis PowerPoint di dalam model pembelajaran yang telah saya pilih, yaitu modul pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kilas balik, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah model pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran berbasis kelompok, yang mana menuntut siswa untuk aktif dalam membahas suatu topik atau subtopik dalam kelompok, kemudian membagikan materi yang telah dikuasai kepada siswa lain yang memiliki topik atau subtopik yang berbeda. Sebelum memasuki pokok bahasan kombinasi media komunikasi online Discord dan media pembelajaran yang berbasis PowerPoint, kita harus tahu dulu media pembelajaran itu apa. Nah, media pembelajaran itu adalah wadah atau tempat penyaluran informasi dalam proses pembelajaran, yang penyaluran informasi ini yang berupa bahan ajar dari pendidik kepada peserta didik. Nah, lalu media pembelajaran PowerPoint itu sendiri apa? Nah, PowerPoint merupakan salah satu software buatan Microsoft yang mampu menampilkan program multimedia seperti animasi, slide, dan efek yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dalam proses pembelajaran. Dalam pengembangannya, media PowerPoint ini kebanyakan dikombinasikan dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih berjalan satu arah dan cenderung membosankan, sehingga penyampaian informasi pembelajaran kepada siswa tidak berjalan dengan semestinya dan informasinya tidak tercapai. Nah, untuk menangani hal ini, pendidik harus lebih kreatif dan inovatif dalam membuat PowerPoint. Nah, agar lebih proses pembelajaran agar lebih bisa berjalan secara dua arah dan juga bisa menarik perhatian para peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk menangani hal itu sendiri, PowerPoint ini dapat dikombinasikan dengan software lain, salah satunya yaitu VBA atau Visual Basic Application, yang merupakan software untuk membuat program komputer berbasis Windows. Microsoft Visual Basic ini merupakan program yang menggunakan bahasa pemrograman basic atau Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code, yang merupakan salah satu bahasa pemrograman yang merupakan tingkat tinggi tetapi masih dalam batas sederhana dan mudah dipelajari. Dengan Visual Basic ini, pendidik dapat menciptakan suatu program dengan beberapa keunggulan, diantaranya mudah digunakan dan mudah dikembangkan dari program Visual Basic, yaitu adalah mendesain evaluasi berbentuk pilihan ganda. Selain itu, pendidik juga dapat menciptakan suatu game atau suatu hiburan yang bertujuan untuk ice breaking setelah pembahasan materi dan juga pengerjaan soal-soal. Dalam kasus model pembelajaran yang saya pilih, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, saya memakai PowerPoint ini dengan membuat beberapa animasi yang ada di dalam Microsoft PowerPoint-nya itu sendiri, tidak menggunakan VBA. Nah, tujuannya menggunakan PowerPoint ini yaitu, pertama, saya hanya memaparkan beberapa rumus-rumus dan cara-cara pengerjaan soal, penghitungan biaya estimasi. Lalu saya langsung memerintahkan siswa-siswa atau peserta didik ini untuk membuat beberapa kelompok, yang awalnya membuat kelompok awal, lalu setelah berdiskusi dan mengerjakan beberapa soal yang telah saya berikan, dipecah lagi kelompok ini menjadi kelompok-kelompok ahli yang lebih memahami dan menguasai salah satu topik
yang telah saya bagikan dan berdiskusi dengan kelompok ahlinya sendiri. Setelah berdiskusi dengan kelompok ahli tersebut, mereka kembali lagi ke kelompok awal untuk mempresentasikan atau memberi informasi kepada anggota-anggota kelompok awal tentang apa yang telah mereka kuasai. Berikut adalah contoh media PowerPoint yang telah saya buat sebagai media pembelajaran. Di sini ada salah satu contoh PowerPoint media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu tentang perhitungan volume pekerjaan konstruksi jalan. Nah, di sini ada sedikit animasi kecil yang telah saya buat menggunakan PowerPoint ini dan fitur-fitur yang telah ada di dalam PowerPoint ini. Nah, berikut adalah contoh PowerPoint-nya. Di sini saya mengambil submateri yaitu perhitungan jalan, volume jalan Telfort, perhitungan volume jalan beton, dan perhitungan volume jalan penetrasi makadam atau lapen. Nah, animasinya seperti ini, masih animasi yang ada dalam fitur PowerPoint ini dan tidak menggunakan animasi-animasi yang ada di software lain seperti yang telah saya jelaskan tadi, yaitu software VBA. Lalu seperti ini, animasinya masih animasi seperti ini. Nah, kenapa saya memilih tidak memakai animasi VBA ini? Karena saya belum terlalu memahami bagaimana VBA tersebut, tetapi juga tidak menggunakan VBA itu tidak masalah, karena saya hanya memaparkan sedikit dan model pembelajaran saya itu lebih mengutamakan diskusi kelompok. Nah, seperti ini, perhitungan volume jalan beton, lalu perhitungan volume jalan penetrasi makadam lapen. Nah, sedikit seperti itu. Nah, di sini saya membuat atau mendownload salah satu GIF, lalu saya masukkan. Nah, tujuannya agar menarik perhatian para siswa. Baik, sekian contoh PowerPoint atau media pembelajaran saya. Dengan adanya COVID-19 yang merajalela ini, tentu kita tidak bisa melakukan proses pembelajaran secara offline. Nah, media PowerPoint ini tentunya bisa digunakan untuk pembelajaran berbasis online atau jarak jauh dengan mengkombinasikan dengan berbagai media komunikasi. Contoh halnya yaitu Discord. Nah, pada tahap ini kita telah memasuki pokok materi, yaitu kombinasi media komunikasi Discord dengan media pembelajaran PowerPoint. Tentunya Discord ini masih terdengar asing dan tidak populer di beberapa telinga orang. Tentu karena awalnya itu Discord ini adalah aplikasi yang didesain untuk komunitas video game, sebagai aplikasi yang sering digunakan untuk voice chat dalam video game. Tetapi seiring berjalannya waktu, Discord mulai berubah menjadi media komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai komunitas dari bisnis, programming, bahkan untuk belajar online. Ada beberapa keunggulan media Discord ini dibanding media komunikasi lain, seperti halnya Zoom Meeting, Google Meet, dan lain sebagainya. Discord ini merupakan media komunikasi yang kompleks. Kenapa kompleks? Ya karena dia memiliki fitur live seperti YouTube, fitur chat seperti WhatsApp, dan fitur open cam atau sharing screen seperti hal-halnya media komunikasi proses pembelajaran yang lain seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Selain fitur yang telah disebutkan tadi, Discord juga memiliki suatu fitur yang unik dan spesial, yaitu Discord dapat mengundang bot ke server atau membuat bot yang nantinya dapat membantu proses pembelajaran seperti pengumpulan tugas atau absensi. Tidak hanya membantu hal-hal tersebut, fitur bot ini juga dapat dijadikan media ice breaking atau hiburan untuk para peserta didik. Fitur bot dapat diakses dengan mengundang atau menginvite bot ke server atau membuat bot kemudian
pendidik atau peserta didik atau siswa dapat melakukan komen atau perintah terhadap bot tersebut menggunakan skrip yang telah dipatenkan atau yang telah dibuat ke dalam bot tersebut. Di dalam kasus model pembelajaran yang telah saya pilih, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, dengan mengkombinasikan media komunikasi Discord ini dengan media pembelajaran yang telah saya buat tadi, yaitu media pembelajaran PowerPoint, saya memilih salah satu fitur, yaitu fitur live. Kenapa fitur live? Karena pada saat proses pembelajaran, saya ingin melakukan proses pembelajaran secara sinkron. Berikut saya akan memberikan bagaimana Discord itu tersebut dan bagaimana kelas atau channel-channel chat atau voice chat yang ada di dalam Discord tersebut. Baik, di sini ada salah satu contoh channel yang sudah saya buat di Discord, yaitu kelas estimasi biaya produksi. Yang pertama ada di information di sini, yaitu selamat datang. Ketika ada siswa atau peserta didik yang datang, maka ada pemberitahuannya seperti misalnya si A masuk has join Discord, si B has join Discord, or si C has join Discord. Nah, di hashtag absensi harian seperti halnya yang tertulisnya di sini, absensi yang akan ditulis atau di absen setiap harinya. Seperti contohnya seperti ini, sepertinya Arya, NIM, lalu hadir. Lalu dituliskan tanggal di sini, misalnya tanggal 17 bulan 10 2020. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada di tag channel ada hashtag peraturan kelas. Di sini pendidik bisa membuat peraturan kelas seperti yang pertama, dilarang berkata kotor. Lalu di sini pendidik bisa mempin atau mensematkan message atau pesan yang bisa dilihat selalu dan historinya tidak bakal hilang. Nah, lalu di sini ada pengumpulan tugas, hashtag pengumpulan tugas untuk mengumpulkan tugas-tugas yang telah diberikan. Lalu di sini tanya jawab selama proses pembelajaran sinkron ini berlangsung, bisa tanya jawab di sini atau bisa langsung ketika di dalam ruang presentasi secara tatap muka seperti ini. Lalu di sini ada diskusi bebas, hashtag diskusi bebas. Misalnya ada kita atau murid atau pendidik ingin berdiskusi lebih lanjut tentang materi yang telah disampaikan atau yang telah dipaparkan di pertemuan yang telah disampaikan, atau pendidik ingin melakukan pengayaan atau remedial, di diskusi bebas juga bisa dilakukan. Lalu di channel voice chat ada channel presentasi atau ruang presentasi. Di sini dilakukannya proses pembelajaran asinkron. Nah, di ruang presentasi ini sendiri kita bisa sama halnya seperti Zoom meeting, bisa share screen, bisa open cam. Nah, open cam ini tidak terbatas juga. Share screen-nya juga tidak membutuhkan seperti di Zoom harus host saja dan memberikan salah satu atau memberikan hak host untuk open screen. Di sini semua orang bisa open screen. Nah, dan itu juga tergantung role. Di sini juga di kelas estimasi ini atau di server ini juga kita bisa membuat kategori channel baru atau kategori baru. Kita bisa mengganti nickname, membuat privasi setting atau notifikasi setting. Lalu di sini juga kita bisa buat salah satu role. Ya, role seperti misalnya di sini pendidik bisa membuat role, di sini bisa membuat role pendidik, dan peserta didik juga bisa, dan pendidik juga bisa membuat role peserta didik dan memberikannya kepada peserta didik.
Nah, lalu lanjut ada voice chat channel kelompok awal dan kelompok ahli. Ini berdasarkan model pembelajaran yang telah saya pilih, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Nah, di sini ketika saya sudah atau pendidik sudah melakukan presentasi atau memaparkan media pembelajarannya tentang apa yang disampaikannya pada pertemuan kali itu atau hari itu. Setelah itu kan proses kooperatif pembelajaran Jigsaw ini harus membentuk kelompok. Awalnya yaitu kelompok awal. Nah, di sini kelompok-kelompok tersebut atau peserta didik tersebut dibuat kelompok awal. Lalu dari kelompok awal yang memiliki materi yang sama masuk kelompok ahli dan seperti namanya yaitu kelompok ahli. Di situ peserta didik harus menguasai betul-betul secara detail salah satu topik atau subtopik yang telah diberikan oleh pendidik. Nah, lalu setelah berdiskusi di voice chat ahli, mereka balik lagi ke kelompok diskusi awal untuk mengerjakan atau memberi informasi-informasi mengenai apa yang telah mereka kuasai di kelompok ahli tersebut. Dengan adanya pengombinasian antara media komunikasi Discord dan media PowerPoint ini, pendidik lain bisa memanfaatkan dan mengkombinasikan media-media komunikasi dan media pembelajaran PowerPoint ini secara lebih kreatif dan dikombinasikan dengan media komunikasi lain atau media pembelajaran lain. Dan juga media komunikasi Discord ini diharapkan nantinya akan berkembang dan bisa dijadikan media proses pembelajaran secara utuh. Dan media PowerPoint ini juga dapat ditingkatkan dan bisa dikombinasikan dengan media-media atau software-software lain sehingga lebih dapat menarik perhatian para peserta didik saat proses pembelajaran. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tetap jaga kesehatan.